Ustadz Adi Hidayat menjawab sindiran Pendeta Gilbert tentang wudhu, zakat dan gerakan sholat. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Nah, kalau Pendeta Gilbert menyinggung tentang membersihkan diri gitu kan, pakai air dan sebagainya gitu ya. Nah, itu di Islam disebut dengan wudhu. Tapi dia punya landasan teologisnya dalam bentuk pengetahuan, ada dalilnya. Ya, jadi di Islam tuh menariknya, apa sih yang menjadikan kita mesti melakukan ini? Landasannya apa? Oh, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Di Al-Quran. Surah keberapa? Surah ke-5 Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat ke-6. Apa detailnya? Begini. Prakteknya bagaimana? Lihat Nabi mencontohkan. Nabi Muhammad merinci, begini cara wudhu yang baik. Dengan dari mulai berniat, ya, kemudian mencuci tangan, sampai terus kita sempurnakan sampai ke ujung kaki. Dijelaskan maknanya. Kenapa disebut wudhu? Kenapa bagian tubuh ini? Apa kaitan wudhu dengan ekspresi kehidupan? Lalu bagaimana kita menyucikan dengan baik sehingga ketika dibawa kita menghadap kepada Tuhan dalam sholat, diri kita pun dalam keadaan bersih dan baik. Dijelaskan sampai ke situnya sehingga menjadi syarat untuk menunaikan sholat. Ya, Allah itu maha suci, maha baik, maha bersih. Jangan sampai ada seorang hamba mau menghadap Tuhannya dalam keadaan yang masih kotor. Bersihkan dulu sehingga hatinya baik, ya kan? Kalau kita mau bicarakan dengan hati yang baik itu nyaman. Islam itu selalu begitu, dalilnya ini terang sekali. Ya, dan saking jelas dan terangnya ini tidak ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berkreasi. Ya, kreativitas yang dimaksudkan itu ya untuk wah ini nilainya begini, ini seperti ini. Itu sudah sedemikian dikaji sampai kita menyadari betapa kasihnya Allah kepada kita. Itu ukurannya sempurna sekali. Ya, yang saya maksud sempurna itu begini. Kadar bagi zakat harta secara umum itu di 2,5% standarnya. Ya, baik. Ketika orang punya kebun, bahkan dilihat detailnya. Ini airnya dari alam, hujan, atau dia menggunakan sistem irigasi sehingga keluar biaya. Itu diatur lagi. Jadi yang dari hujan ini bisa 10%, yang kalau menggunakan irigasi 5%. Kenapa yang ini harta umum, misalnya emas atau profesi 2,5, yang ini 5, yang ini 10, itu ada penjelasan lagi. Detail sekali. Bahkan kalau hewan ternak itu, antara kambing misalnya, kemudian sapi atau kerbau ke unta, itu bisa beda lagi. Bahkan sampai ke usianya. Usia berapa ini baru boleh keluar. Sampai psikologi hewannya dilihat. Itu indahnya. Nah, ibadah yang menunjukkan konektivitas kita kepada Allah, yang sekaligus menggambarkan kita ini hamba, membuktikan kebertuhanan kepadanya, dan terkoneksi kepadanya disebut dengan sholat. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya adalah pembuktian komitmen kita dalam bertuhan kepada Allah. Jadi Allah nggak butuh sholat kita, ya. Allah nggak perlu ruku kita, sujud kita. Kita yang membuktikan kebertuhanan kita itu kepada Allah. Jadi konsekuensi logis seseorang bertuhan itu terlihat kepada sholatnya, pada ibadahnya. Itulah sebabnya dalam sholat kita katakan bagi umat Islam, Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami buktikan sekarang kami menyembah, kami bertuhan, kami sholat. Nah, itu poinnya, ya. Jadi kalau ditanya kenapa orang Islam sholat, maka jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, menunjukkan komitmen bertuhan kita kepada Allah. Pembuktiannya lewat apa? Sholat, ya. Nah, menariknya begini, kalau kita buktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita bertanya bagaimana caranya, lantas Allah katakan sembah aku lewat sholat. Kan detailnya kita harus tanya balik, caranya bagaimana? Nah, inilah indahnya dalam Islam. Dan semuanya ini terverifikasi. Ya, dalam bahasa di Islam itu namanya bersanad. Tersambung semua silsilah informasinya, pengetahuannya, sampai ke titik awal penyampainya. Dijelaskan kepada kita secara gamblang sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menyoal atau mencari